Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas tentang latihan soal kimia yang ada di handout halaman 41, 42, dan 63. Oke, kita mulai dari halaman 41. Jadi di sini itu intinya adalah kita disuruh untuk mencari persenan CaCO3 atau kalsium karbonat dalam sebuah kapur tulis, ya, sampel kapur tulis yang sampel kapur tulisnya itu sebanyak 8 gram yang direaksikan dengan asam klorida, kemudian menghasilkan 2,2 gram gas CO2. Nah, langkah-langkahnya yaitu yang pertama, kita tulis persamaan reaksi kimianya dulu. Jadi seperti ini ya, CaCO3 tambah 2 asam klorida, kemudian menghasilkan CaCl2 ditambah H2O ditambah CO2. Nah, kita langsung saja ya. Langkah pertama itu kita menghitung massa molekul relatifnya atau MR ya. Pertama kita cari MR dari CO2-nya. Ketemu 12. 12 ini adalah nilai dari C, 12. Kemudian ditambah dengan O ini 1 itu 16. Jadi karena di sini ada 2, kita kalikan dengan 2. Jadi ketemu hasilnya 44 gram per mol. Nah, kemudian selanjutnya kita mencari massa molekul relatif dari kalsium karbonatnya. Nah, kalsium itu satuannya itu ada 40, nilainya 40. Kemudian ditambah dengan C ini, bentar, ini salah tulis. Jadi C ini 12 seperti tadi ya. Kemudian O besar ini ada 3, jadinya 16 dikali 3 dan ketemu hasilnya 100 gram per mol. Oke, selanjutnya itu kita menghitung molekul gas CO2 yang dihasilkan. Caranya yaitu massa CO2 dibagi dengan massa molekul relatif dari CO2. Nah, massa CO2-nya itu ini dihasilkan 2,2 gram. Jadi kita masukkan 2,2 dibagi MR-nya tadi ya, yaitu 44. Kita masukkan 44 sehingga hasilnya 0,05 mol. Oke, kemudian karena koefisien dari CaCO3 dan CO2 itu sama ya, jadinya 1:1, maka mol dari CaCO3 atau kalsium karbonat ini sama dengan molnya CO2, jadinya sama-sama 0,05. Nah, sehingga kita langsung saja menghitung massa dari kalsium karbonat ini, CO3. Rumusnya yaitu mol dikali massa molekul relatif. Ya, molnya tadi ini 0,05 dikali MR-nya kalsium karbonat yaitu 100 nih. 100. Sehingga didapat hasilnya 5 gram. Nah, langkah terakhir kita mencari persenan dari kalsium karbonat yang ada di dalam kapur tulisnya tadi itu, sampel kapur tulisnya tadi. Caranya yaitu dengan membagi massa kalsium karbonat dengan massa sampel kapur, kemudian dikali 100%. Nah, massa kalsium karbonatnya yaitu 5 ya. 5 dibagi dengan massa sampel kapur. Nih, sebanyak 8 gram. Kita masukkan, kemudian dikali 100%. Dan hasilnya ketemu 62,5%. Jadi kalsium karbonat yang ada di dalam sampel kapur tulis tadi yaitu sebesar 62,5%. Nah, oke. Selanjutnya kita akan disuruh buat menentukan harga pupuk per kilonya. Nah, di sini aku
pakai asumsi harga pasar lokal rata-rata dari dua jenis pupuk ini. Jadi setelah saya cari, harga rata-ratanya itu 6.000. Buat urea itu 6.000. Terus ZA ini 5.000. Nah, dari sini kita bisa ngisi kolom harga nitrogen per kilonya ini dengan cara harga pupuk per kilonya dibagi dengan kadar nitrogennya. Jadi kalau urea berarti 6.000 dibagi 46,67 dan ketemu 12.856. Kemudian buat ZA itu yaitu 5.000 dibagi dengan nih 21,21 dan ketemu 23.573. Nah, sekilas harga pupuk per kilo dari ZA ini lebih murah ya daripada urea. Tapi setelah kita hitung harga nitrogen per kilonya itu jadi lebih mahal. Nah, ini bisa terjadi karena kandungan nitrogen dari ZA ini lebih kecil daripada kandungan pupuk urea nih 21/6 lebih kecil. Nah, jadinya pupuk urea ini tuh lebih efektif dan efisien buat para petani karena kadar nitrogennya itu lebih besar dan lebih murah. Oke, mungkin buat nomor 2 ini cukup hanya segini. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, oke, teman-teman. Jadi kita lanjut ke soal halaman 63, soal pengayaan HO halaman 63. Jadi di nomor pertama kita disuruh untuk menentukan persamaan reaksi antara obat mah yaitu MgOH2 dan asam lambung HCl. Nah, kemudian kita disuruh buat nyari massa yang dibutuhkan buat bentuk MgCl2 ini jika diketahui 2 mol. Oke, langsung saja. Pertama kita tentukan persamaan reaksinya. Nah, kita tulis ini Mg dalam kurung OH tutup kurung 2 ditambah dengan 2 HCl. Kemudian dihasilkan MgCl2 ditambah 2 H2O. Nah, ini kita caranya itu menyamakan semua senyawa di sini biar sama antara kanan dan kirinya. Dan cara menambahkan 2 di depan HCl dan di depan H2O ini. Tuh. Oke, kemudian kita menghitung dan mencari massa obat mahnya. Nah, dari persamaan di atas ini itu kita tahu kalau koefisien dari MgOH2 sama MgCl2 ini itu sama. Jadi 1:1. Sehingga molekul dari MgOH2 ini itu juga 2 mol. Nah, selanjutnya kita mencari massa molekul relatifnya, ya, MR-nya lah, dari MgOH2 ini. Jadi diketahui AR Mg itu 24, O itu 16, dan H itu 1. Jadi kita cari 24 kali 2, 24 ditambah 2 dikali 6 tambah 1, yaitu 24 tambah 34, dan ketemu hasilnya 58 gram per mol. Langkah terakhir kita tinggal mencari massanya dengan cara mol dikali MR-nya, yaitu 2 mol dikali 58, dan ketemu 116 gram. Nah, jadi misal MgOH2 itu cuman ada 2 mol, nanti kita perlu
116 gram buat membentuk MgCl2 ini. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Jadi diketahui ada senyawa yang terdiri dari 60% karbon, 35% nitrogen, dan sisanya hidrogen. Nah, kita disuruh untuk menentukan rumus empiris dan rumus molekulnya. Terus diketahui juga MR dari senyawa tersebut itu 80 gram per mol. Nah, pertama kita cari persenan dari hidrogen. Nah, caranya yaitu 100% dikurangi 60% ditambah 35%, sehingga ditemukan 5%. Jadi hidrogen itu ada 5%. Oke, buat mencari rumus empiris itu kita akan membandingkan unsur mol C, N, dan H. Nah, caranya yaitu dengan membagi persenan dari unsurnya dengan AR-nya. Misal mol C itu 60 dibagi dengan C nilainya 12, sehingga hasilnya 5. Mol N 35 dikurangi 14 ditemukan 2,5. Kemudian mol H itu 5 dibagi 1 yaitu 5. Nah, supaya perhitungan ini lebih mudah, kita sederhanakan perbandingan, yaitu dengan cara mengubah bilangan-bilangan ini menjadi bilangan yang paling kecil, yaitu 5 banding 2,5, 2,5 banding 2,5 banding 5 per 2,5. Jadinya perbandingannya yaitu 2 banding 1 banding 2. Jadi rumus empirisnya yaitu C2H2N. Nah, itu. Kemudian untuk menentukan rumus molekulnya, kita cari dulu MR dari rumus ini tadi, empiris ini, ya, sehingga ditemukan yaitu 40. Nah, dari sini kita cari N-nya. Jadi rumusnya itu MR senyawa ini yaitu MR senyawa itu 80 dibagi dengan MR rumus molekul rumus empiris yaitu 40, sehingga hasilnya 2. Jadi N itu sama dengan 2. Kemudian RM dalam kurung C2H2N tutup kurung 2. Jadi hasil rumus dari rumus molekul yaitu C4H4N2. Oke, soal yang terakhir nomor 3, kita disuruh untuk menentukan volume alkohol murni yang terlarut di dalam larutan alkohol sebanyak 200 ml dan 70%, kandungannya 70% persentasenya. Nah, caranya cukup gampang, yaitu tinggal mengalihkan persentase alkohol dengan volume larutannya, yaitu 70% dikali 200 ml, yaitu 70 per 100 dikali 200, sehingga ditemukan hasil 140 ml. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan soal-soal kimia ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.